Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hayu hayu rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan membahas tata urutan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebelum kita membahasnya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya. Untuk yang pertama, ada William Farel Manurung dengan NIM 0275. Yang kedua, ada Griselda Sabila dengan NIM 0271. Yang ketiga, ada Nabila Talita Islami dengan NIM 0277. Untuk yang keempat, ada Asril Rakli Surya dengan saya sendiri dengan NIM 0276. Yang kelima, ada Salsabila Tania Islami dengan NIM 0278. Terima kasih. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengapa Undang-Undang Nomor 10 2004 dicabut? Yang pertama, karena materi dari undang-undang tersebut banyak yang menimbulkan multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Kedua, banyak teknik penulisan rumusan yang tidak konsisten. Yang ketiga, terdapat materi yang baru yang perlu dijelaskan dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, materi yang diuraikan sesuai dengan konten yang diatur dalam tab sistem. Dan materi baru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah 1. Asal pembentukan peraturan perundang-undang, 2. Jenis hierarki dan materi penguatan peraturan perundang-undang, 3. Perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undang, 4. Teknik penyusunan peraturan perundang-undang, yaitu pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, 5. Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah, provinsi, dan rancangan peraturan daerah, kabupaten atau kota, 6. Pengunduran peraturan dan penyebarluasan perundang-undang, 7. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan undang-undang, 8. Ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan keputusan presiden dan lembaga negara serta pemerintahan lainnya. Selain materi baru tersebut, juga akan diadakan teknik penyempurnaan peraturan perundang-undangan beserta contohnya yang akan ditempatkan dalam lampiran 2. Penyempurnaan terhadap teknik peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan semakin pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan peraturan perundang-undangannya, termasuk peraturan perundang-undangan di daerah. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 20, 21, dan 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan tertinggi adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. 2. Ketetapan Majelis Permusyawarah Rakyat atau TAP MPR berdasarkan sifatnya, putusan MPR terdiri atas dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan. Ketetapan adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, dan keputusan adalah putusan MPR yang mengikat majelis saja. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Mekanisme undang-undang atau Perpu adalah Perpu diajukan ke DPR dalam persidangan. Selanjutnya DPR dapat menerima atau menolak Perpu tanpa melakukan perubahan. Dan bila disetujui oleh DPR, Perpu tanpa melakukan perubahan, dan jika ditolak oleh DPR, Perpu harus cabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Peraturan pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya dan berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. 5. Peraturan Presiden. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden yang menjalankan pemerintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. 6. Peraturan daerah provinsi. Dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur, contohnya peraturan kanun yang berlaku di Aceh dan peraturan daerah khusus atau Perdasus serta peraturan daerah provinsi atau Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat. 7. Peraturan kabupaten atau kota. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten
atau kota bersama bupati atau wali kota. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, serta pemerintahan harus berdasarkan hukum nasional. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, serta jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan undang-undang ini, seperti pembahasan rancangan pemerintah, rancangan peraturan presiden, atau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1.